Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita jumpa lagi pada materi kita yang baru, yaitu cerita pendek. Nah, anak-anak sekalian, pada cerita pendek kali ini kita akan mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam cerita pendek. Pada hari ini, seperti biasa, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita berdoa bersama. Ibu mempersilakan kalian untuk berdoa. Kami juga mohon kiranya Engkau memberikan Bapak Ibu guru kami kekuatan, kesabaran dan kemampuan agar mereka sabar, kuat dan mampu dalam menjalankan tugas mereka. Kami juga mohon kepada Bunda Maria agar selalu melindungi kami di tempat ini dari segala mara bahaya dan berbagai ancaman. Ya Bapa, inilah doa singkat kami yang kami panjatkan melalui pengantaran Yesus Kristus Putramu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak sekalian, kita sudah berdoa. Sekarang dalam posisi berdiri, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Sekarang Ibu akan melakukan presensi. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Baik, kalau semuanya masuk, kita akan lanjut pada langkah berikutnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen yang dibaca atau didengar. Anak-anak sekalian, hari mempelajari apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam cerita pendek. Nah, berikutnya Ibu akan menjelaskan capaian pembelajaran fase D. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi informasi berupa gagasan pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari berbagai tipe teks, non-fiksi, dan fiksi. Hari ini karena kita belajar tentang cerpen, maka berupa teks fiksi. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan salah satu tayangan motivasi agar hari kita menjadi lebih bersemangat, kita lebih bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Tahukah kamu bahwa kamu adalah orang yang sangat beruntung? Karena dari jutaan orang yang ada di dunia ini, kamu termasuk salah satunya yang masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dan menjalani hari ini. Hari ini akan menjadi hari yang baik, hari yang penuh berkah, hari yang menyenangkan. Kamu bahagia, kamu sehat, kamu siap menjalani hari ini dengan semangat. Ya, semangat. Karena kamu tahu banyak hal baik sedang menunggu. Kamu hebat, kamu bisa, kamu istimewa. Dan semua hal yang kamu butuhkan sebenarnya sudah ada dalam diri kamu. Ketenangan, kejernihan pikiran, kepercayaan diri. Maka dari itu, hargailah hari ini
dan katakan ini dengan sungguh-sungguh dari hati. Hari ini adalah hari yang baru. Hari ini saya akan memberikan yang terbaik. Karena saya tahu apa yang saya lalui tidak akan terulang lagi. Baik, anak-anak sekalian, itulah Selamat motivasi pagi. kita hari ini. Tahukah kamu bahwa kamu adalah orang yang sangat beruntung? Karena dari jutaan orang yang ada di dunia ini, kamu termasuk salah satunya yang masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dan menjalani hari ini. Hari ini akan menjadi hari yang baik, hari yang penuh berkah, hari yang menyenangkan. Kamu bahagia, kamu sehat, kamu siap menjalani hari ini dengan semangat. Ya, semangat, karena kamu tahu banyak hal baik sedang menunggu. Kamu hebat, kamu bisa, kamu istimewa. Dan semua hal yang kamu butuhkan sebenarnya sudah ada dalam diri kamu. Ketenangan, kejernihan pikiran, kepercayaan diri. Maka dari itu, hargailah hari ini dan katakan ini dengan sungguh-sungguh dari hati. Hari ini adalah hari yang baru. Hari ini saya akan memberikan yang terbaik. Karena saya tahu apa yang saya lalui tidak akan terulang lagi. Kita selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, apa yang kita terima yang diberikan oleh Tuhan, dan selayaknya kita pun berbagi dengan sesama. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti Tuhan telah memiliki rencananya sendiri. Berikutnya kita masuk pada cerita pendek. Sebelum kita masuk pada apa itu cerpen, apa itu ciri-cirinya, apa itu unsur-unsurnya, kita lihat terlebih dahulu apa itu cerita. Anak-anak, kalian pasti pernah bercerita kan dengan teman, dengan orang lain, dengan orang tua, atau dengan siapapun yang kalian jumpai. Benar atau tidak? Iya, benar sekali. Namun apakah kalian tahu apa itu cerita? Cerita diartikan sebagai jenis teks narasi. Teks narasi yang mencakup semua jenis tulisan atau lisan yang mengandung unsur cerita. Ya, jadi ada dua model, teks ataupun lisan. Nah, dalam bercerita ada 3 tahapan penting yang sebenarnya kita sudah lalui, hanya saja kita kurang memahami atau kita kurang peka atau kita kurang memperhatikan hal-hal tersebut. Nah, yang pertama ada bercerita. Anak-anak, ibu ingin bertanya, kalau bercerita itu kita membutuhkan orang lain atau tidak? Tentu saja kita butuh orang lain karena kita saling berbagi cerita, kita saling sharing, jadi tentu saja kita membutuhkan orang lain. Anak-anak, apakah kalian merasa bahwa ibu, saya tidak butuh orang lain untuk bercerita, saya bisa bercerita sendiri? Yakin? Nah, kalau kita bercerita sendiri, mungkin saja bisa terjadi, tetapi kurang sempurna, tidak adanya interaksi kita dengan orang lain, sehingga informasi yang kita peroleh hanya sebatas yang kita tahu, tetapi kita tidak tahu informasi apa yang akan diberikan orang lain kepada kita. Oleh karena itu, bercerita lebih identik, lebih bagus apabila bersama orang lain atau bersama teman, orang tua, atau siapapun itu. Lalu yang kedua ada kegiatan menikmati cerita. Jika menikmati cerita ini, sudah ada atau belum? Sudah ada. Sekarang kita sedang belajar teks cerpen, berarti cerita pendek itu sudah ada dalam bentuk buku cerita, bisa juga dalam bentuk film-film pendek atau film apapun yang berada di media-media yang bisa kita akses, misalnya televisi, YouTube. Nah, itu kita bisa mengakses untuk menikmati hal-hal yang telah disediakan di dalamnya. Gitu. Lalu yang berikutnya ada merancang cerita. Kalau menikmati cerita sudah ada, kalau merancang cerita sudah ada atau belum anak-anak? Benar sekali, belum ada. Karena merancang cerita itu merupakan hasil dari hayalan
sang pengarang itu hayalan kita. Apakah kita tidak bisa menjadi seorang penulis atau pengarang? Tentu saja bisa. Bisa saja kita merupakan salah satu dari pengarang tersebut. Nah, yang berikutnya kita lihat pengertian cerpen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen diartikan sebagai kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Ingat ya, ceritanya kurang dari 10.000 kata dan memusatkan pada satu tokoh dalam satu situasi. Yang kedua, secara umum. Ternyata secara umum pun cerpen diartikan sebagai karangan pendek yang berbentuk naratif. Naratif artinya dia bersifat menguraikan, menjelaskan, atau bisa juga menceritakan. Nah, tadi kan Ibu sudah sampaikan, saat kita menikmati cerita itu sesuatu yang sudah ada kalau cerita berarti dalam bentuk cerita. Nah, itu maksudnya naratif, dia bersifat menguraikan atau menceritakan suatu kejadian atau suatu cerita di dalamnya. Jadi, baik menurut KBBI maupun secara umum ternyata pengertiannya tidak jauh berbeda, sama-sama merupakan karangan pendek atau cerita pendek. Nah, dalam teks naratif memiliki dua tujuan. Yang pertama ada tujuan dasar. Tujuan dasar dari teks naratif itu adalah untuk menghibur dan memikat pembaca atau pendengar atau penonton. Selain itu juga ingin memberi pengetahuan, ajaran, atau sebagai pendapat yang mengubah perilaku. Yang kedua ada tujuan ganda untuk mendidik dan menghibur. Mendidik di sini dapat berubah menjadi merusak. Oleh karena itu, sebagai pembaca atau penikmat, kita harus hati-hati dalam memilih bahan bacaan atau tontonan. Nah, anak-anak sekalian, di tujuan dasar, tujuannya lebih pada menghibur dan memikat pembaca. Lalu ada juga sebagai ajaran yang merubah perilaku. Diharapkan setelah kita menonton, kita membaca cerita, ada pesan moral yang baik di dalamnya, kita bisa mengambilnya sebagai pegangan hidup yang baik. Itu yang dimaksud dengan mengubah perilaku. Sedangkan tujuan ganda mendidik, tapi mendidiknya di sini dalam bentuk negatif. Berarti dia sudah konotatif, artinya kalian kalau ingin membaca sesuatu, menonton sesuatu, sesuaikan dengan usia kalian, sesuaikan dengan bahan bacaan yang tepat untuk kalian sehingga kalian tidak tersesat atau kalian tidak merasa ambigu dalam memahami hal-hal tersebut. Carilah bahan tontonan dan bacaan yang sesuai dengan usia sehingga kalian mudah memahami isi dari bacaan tersebut. Yang berikutnya ada karya-karya imajinasi dari tipe teks naratif atau cerpen ini. Yang pertama ada cerita peri, yang kedua cerita misteri, roman, lalu ada juga cerita horor, cerita fabel, mitos, legenda, novel. Bahwa cerpen itu adalah kisahan pendek yang kata-katanya kurang dari 10.000 kata dan juga bersifat fiktif, lalu hanya tunggal. Bentuk penokohan dalam cerpen pun hanya satu tokoh utama yang menjadi poin penting atau menjadi pusat perhatian dari si penulis. Dan karena kisahannya kurang dari 10.000 kata, maka diistilahkan juga dengan habis dibaca dalam sekali duduk. Jadi kalau kita baca novel, roman itu bisa berhari-hari. Tetapi berbeda jika kita membaca cerpen, itu hanya bisa dibaca dalam sekali duduk. Artinya dia tidak membutuhkan banyak waktu untuk menghabiskan cerita yang kita baca di cerpen ini. Lalu yang berikutnya ada unsur-unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen terdiri dari dua unsur utama, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik membangun dari dalam cerita itu sendiri, sedangkan unsur ekstrinsik membangun dari luar cerita. Kita lihat unsur intrinsik yang pertama.
Unsur intrinsik yang pertama ada tema. Tema menjelaskan kisah atau cerita yang akan dibuat oleh si pengarang. Jadi, isi cerita itu menyesuaikan dengan tema yang telah ditentukan. Lalu ada tokoh di dalamnya. Nah, tokoh di dalam cerita itu terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ada tokoh protagonis, antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh antagonis dikenal sebagai orang yang jahat, orang yang licik, orang yang bengis. Nah, ini adalah tokoh antagonis. Sedangkan tokoh protagonis adalah kebalikan dari tokoh antagonis, berarti orang yang baik, rendah hati, ya. Sedangkan tokoh tritagonis adalah tokoh penengah. Biasanya tokoh tritagonis ini menengahi konflik antara tokoh antagonis dan juga tokoh protagonis. Lalu yang ketiga ada alur. Alur dalam cerpen hanya ada satu, yaitu alur maju. Namun untuk keseluruhan alur itu terdapat menjadi 3. Ada alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Oke, lalu yang berikut kita lihat adalah latar. Latar dalam suatu cerita, baik cerpen maupun cerita lainnya, biasanya terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah latar waktu, yang kedua latar suasana, dan juga latar tempat. Latar waktu biasanya berhubungan dengan waktu pagi, siang, atau sore, waktu yang menunjukkan waktu jam 1, jam 2, jam 3, atau bisa juga waktu masa lampau dan juga masa kini. Jadi kalau anak-anak baca pada suatu hari, nah itu berarti latar waktu, ya. Lalu ada latar suasana. Latar suasana ini menggambarkan kondisi keadaan dalam cerita itu. Apakah menegangkan suasananya, apakah mengharukan, apakah sedih, apakah bahagia, itu namanya latar suasana. Sedangkan latar tempat, di mana tempat terjadinya cerita itu, apakah di hutan, di pasar, di mall, di laut, ataupun juga di rawa-rawa. Itu namanya latar tempat. Lalu yang berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang ini bagaimana si pengarang melihat caranya ia bercerita dalam cerita karangan tersebut. Apakah unsur orang pertama tunggal, orang ketiga serba tahu. Nah, itu adalah sudut pandang. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat itu merupakan pesan-pesan moral yang terdapat di dalam suatu cerita. Baik, yang berikutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yang pertama adalah bahasa. Bahasa ini adalah gaya bahasa yang digunakan pengarang dalam bercerita. Yang kedua ada latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang ini berhubungan dengan pendidikan pengarang, dari mana pengarang lahir, lalu kehidupannya seperti apa. Nah, ini adalah latar belakang pengarang. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Biasanya ada nilai moral, nilai sosial, itu yang banyak kita jumpai dalam pendek. Berikutnya kita akan menyimak video tentang cerita pendek Mogu Sang Petualang. Nah, di dalam cerita ini anak-anak silakan mengidentifikasi siapa tokoh utamanya atau siapa tokoh antagonisnya, siapa protagonisnya, siapa tritagonisnya, lalu tentukan temanya apa, lalu silakan identifikasi latarnya di mana, lalu apakah dia menggunakan alur maju atau tidak, ya. Silakan ditonton dan diidentifikasi bersama, ya. Mari kita mulai menonton. Di sebuah desa kecil, jauh dari pusat kerajaan, hiduplah seorang anak yang pandai dan rajin belajar, bernama Mog. Tetapi karena akses pendidikan sulit untuk didapatkan di desanya, maka Mogu pun ingin berkelana mencari guru yang dapat mengajarinya tentang semua hal. Mogu pun berpamitan dengan kedua orang tuanya untuk memulai berkelana mencari ilmu. Meski dengan berat hati,
orang tua Mogu pun rela melepaskan putranya untuk mencari ilmu. Maka berangkatlah Mogu meninggalkan rumahnya. Ketika di atas bukit, ia pun berhenti sejenak dan memandangi keindahan desa sebelum meninggalkannya untuk mengembara. Suatu hari, dalam perjalanannya berkelana, Mogu tersesat di hutan. Karena lelah mencari jalan keluar dari hutan itu, Mogu pun beristirahat dan bersandar pada sebuah pohon. Saat menikmati waktu istirahatnya, dia dikejutkan oleh sebuah suara yang menyapanya. "Hei nak, apakah kamu sedang tersesat?" Mogu pun kebingungan mencari arah suara yang memanggilnya itu. Kemudian pohon itu pun berkata, "Aku pohon yang sedang kau sandari." Betapa kagetnya lagi Mogu mengetahui ada pohon yang dapat berbicara. Dia pun langsung berdiri menghadap pohon yang dia sandari itu. "Siapa sebenarnya kamu ini? Kenapa ada pohon yang bisa bicara?" kata Mogu. "Aku adalah pohon pengetahuan. Banyak orang yang mencariku, namun tidak berhasil. Hanya orang yang baik yang bisa menemukanku. Karena kamu sudah menemukanku, aku akan mengajarimu berbagai macam pengetahuan," kata pohon itu. Akhirnya mulai saat itu Mogu banyak belajar dari pohon pengetahuan. Lama sudah Mogu belajar pada pohon pengetahuan itu, hingga Mogu tumbuh menjadi pemuda yang memiliki pengetahuan luas. Setelah banyak belajar, Mogu pun berpamitan pada pohon pengetahuan untuk pergi melanjutkan pengembaraannya lagi. Dia ingin menggunakan pengetahuannya untuk membantu orang lain. Maka Mogu pun berpamitan pada pohon pengetahuan, dan pergilah Mogu melanjutkan pengembaraannya. Dan raja pergi ke hutan di mana sang pohon pengetahuan berada. Sesampainya di depan pohon pengetahuan, Mogu pun berkata, setelah mendapat petunjuk dari pohon pengetahuan, sang raja dan Mogu berpamitan untuk kembali ke istana raja. Setibanya di kerajaannya, raja pun mulai mengerjakan nasihat dari pohon pengetahuan. Kini, raja semakin bijaksana. Rakyatnya hidup dengan aman dan bahagia. Sedangkan Mogu pun mulai bekerja di istana untuk membantu raja melaksanakan pemerintahan di kerajaannya. Pesan moral yang bisa dipetik dari dongeng Mogu dan pohon pengetahuan ini adalah, rajinlah belajar dan tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Kita bisa belajar dari mana saja dan dari siapa saja. Iya, baik anak-anakku sekalian, setelah kita menyimak video tentang Mogu Sang Petualang, kita dapat melihat perjuangan Mogu dalam mencari ilmu pengetahuan. Nah, di dalam cerita ini terdapat satu pesan moral yang sangat bagus, yaitu rajinlah belajar dan tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Kita bisa belajar dari mana saja dan dari siapa saja. Anak-anakku sekalian, untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang yang sukses, kita perlu banyak belajar. Kesuksesan tidak datang begitu saja jika kita tidak berusaha. Semoga pesan moral yang disampaikan oleh kisah Mogu Sang Petualang ini dapat memberikan kita wawasan baru, motivasi baru untuk tetap berusaha dan tetap ingin menjadi yang terbaik bagi sesama dan juga bagi diri kita sendiri. Di sebuah desa kecil, jauh dari pusat kerajaan, hiduplah seorang anak yang pandai dan rajin belajar, bernama Mogu. Tetapi karena akses pendidikan sulit untuk didapatkan di desanya,
Maka Mogu pun ingin berkelana mencari guru yang dapat mengajarinya tentang semua hal. Mogu pun berpamitan dengan kedua orang tuanya untuk memulai berkelana mencari ilmu. Meski dengan berat hati, orang tua Mogu pun rela melepaskan putranya untuk mencari ilmu. Maka berangkatlah Mogu meninggalkan rumahnya. Ketika di atas bukit, ia pun berhenti sejenak dan memandangi keindahan desa sebelum meninggalkannya untuk mengembara. Suatu hari, dalam perjalanannya berkelana, Mogu tersesat di hutan. Karena lelah mencari jalan keluar dari hutan itu, Mogu pun beristirahat dan bersandar pada sebuah pohon. Saat menikmati waktu istirahatnya, dia dikejutkan oleh sebuah suara yang menyapanya. "Hei nak, apakah kamu sedang tersesat?" Mogu pun kebingungan mencari arah suara yang memanggilnya itu. Kemudian pohon itu pun berkata, "Aku pohon yang sedang kau sandari." Betapa kagetnya lagi Mogu mengetahui ada pohon yang dapat berbicara. Dia pun langsung berdiri menghadap pohon yang dia sandari itu. "Siapa sebenarnya kamu ini? Kenapa ada pohon yang bisa bicara?" kata Mogu. "Aku adalah pohon pengetahuan. Banyak orang yang mencariku, namun tidak berhasil. Hanya orang yang baik yang bisa menemukanku. Karena kamu sudah menemukanku, aku akan mengajarimu berbagai macam pengetahuan," kata pohon itu. Akhirnya mulai saat itu Mogu banyak belajar dari pohon pengetahuan. Lama sudah Mogu belajar pada pohon pengetahuan itu, hingga Mogu tumbuh menjadi pemuda yang memiliki pengetahuan luas. Setelah banyak belajar, Mogu pun berpamitan pada pohon pengetahuan untuk pergi melanjutkan pengembaraannya lagi. Dia ingin menggunakan pengetahuannya untuk membantu orang lain. Maka Mogu pun berpamitan pada pohon pengetahuan, dan pergilah Mogu melanjutkan pengembaraannya. Setelah berjalan sekian lama, tibalah Mogu di ibu kota kerajaan. Kemudian suatu hari, Mogu melamar bekerja di istana. Dan untuk menjadi pegawai di istana, sebelumnya dia harus mengerjakan ujian terlebih dahulu. Mogu pun lulus dengan nilai bagus. Raja sangat kagum dengan kepandaian Mogu. Dia lalu menguji Mogu. Raja menyuruh Mogu membuat api tanpa memakai pemantik api. Mogu lalu mengambil beberapa lembar kertas. Setelah itu, dia mengeluarkan cermin cembung. Mogu memantulkan sinar matahari ke kertas tersebut menggunakan cermin cembung. Tidak lama kemudian, kertas itu terbakar. Raja pun semakin kagum pada Mogu. Raja lalu bertanya, "Bukankah dulu kamu sudah pernah berkelana?" "Benar, Baginda, saya pernah berkelana," jawab Mogu. "Aku pernah dengar tentang pohon pengetahuan. Apakah kau tahu tempatnya di mana? Kalau kamu tahu, bawalah aku ke sana," kata sang raja. "Saya tahu tempat pohon pengetahuan itu. Hamba akan mengantar Baginda ke tempat pohon pengetahuan tersebut," kata Mogu. Akhirnya Mogu dan raja pergi ke hutan di mana sang pohon pengetahuan berada. Sesampainya di depan pohon pengetahuan, Mogu pun berkata, "Wahai pohon pengetahuan, aku mengunjungimu seperti permintaanmu. Tapi sekarang aku bersama raja. Beliau mempunyai pertanyaan untuk kamu. Apakah kamu berkenan?" tanya Mogu pada pohon pengetahuan. "Baiklah,
Karena aku merasa raja adalah orang yang baik, maka aku akan membolehkan raja untuk bertanya. Lalu apa yang ingin raja tanyakan padaku? Kata pohon pengetahuan. Karena merasa diperkenankan bertanya, maka raja pun memberikan pertanyaannya pada pohon pengetahuan. Wahai pohon pengetahuan, bagaimana caranya supaya aku menjadi raja yang bijaksana? Kemudian pohon pengetahuan pun menjawab pertanyaan raja itu. Caranya dengan selalu mendengar isi hati rakyat, selalu berbuat adil, dan tidak mudah berprasangka buruk, jawab pohon pengetahuan. Setelah mendapat petunjuk dari pohon pengetahuan, sang raja dan Mogu berpamitan untuk kembali ke istana raja. Setibanya di kerajaannya, raja pun mulai mengerjakan nasihat dari pohon pengetahuan. Kini, raja semakin bijaksana. Rakyatnya hidup dengan aman dan bahagia. Sedangkan Mogu pun mulai bekerja di istana untuk membantu raja melaksanakan pemerintahan di kerajaannya. Pesan moral yang bisa dipetik dari dongeng Mogu dan pohon pengetahuan ini adalah: rajinlah belajar dan tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Kita bisa belajar dari mana saja dan dari siapa saja. Anak-anakku sekalian, setelah kita menyimak video, kita akan mengerjakan Mogu Sang Petualang. Yang pertama ada temanya adalah ilmu pengetahuan atau pendidikan. Lalu unsur intrinsik yang kedua ada tokoh di dalamnya ada Monda, ada Tule, ada raja, ada penjaga istana, ya, dan juga ada masyarakat desa. Tadi tidak terlihat ada masyarakat desa, tetapi namun dalam cerita itu ada cerita aslinya itu ada masyarakat desa dan juga ada si Monda. Lalu alur yang terdapat pada cerpen tersebut adalah alur maju. Latar tempatnya di mana? Latar tempatnya ada di hutan dan juga ada di istana kerajaan. Lalu latar suasananya bagaimana? Latar suasananya itu menyenangkan, menegangkan, asik, ya. Menegangkan itu ketika Mogu kaget. Kok ada orang yang berbicara dengan Mogu sedangkan di tengah hutan tidak ada siapa-siapa. Ternyata si Tule, pohon pengetahuan yang sedang berbicara dengan Mogu. Nah, lalu ada latar waktu. Latar waktunya itu pagi, siang, malam, karena itu Mogu ada di hutan itu dari masih kecil sampai dewasa, ya. Lalu sampai dengan Mogu bertemu raja dan akhirnya bekerja di kerajaan. Lalu ada juga amanat. Amanat yang disampaikan oleh Mogu Sang Petualang adalah rajinlah belajar agar apa? Agar menjadi berguna. Lalu belajar itu bisa dari mana saja dan dari siapa saja. Walaupun bisa dari mana saja dan dari siapa saja, sekali lagi Ibu ingatkan, hati-hati dalam memilih bacaan, tontonan, dan juga orang yang akan memberikan informasi. Jika kalian salah mendengar informasi, maka kalian pun akan salah dalam penerapan sehari-hari dalam kehidupan. Siapa yang mau pimpin ice breakingnya? Oke, sekarang kita masuk pada post-test. Anak-anak, Ibu soal, kalian silakan mengerjakan post-test ini. Jika sudah selesai, kalian boleh mengumpulkannya di meja Ibu. Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian mengerjakan post-test ini, maka berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat. Semoga pembelajaran kita di hari-hari yang akan datang pun kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan bersemangat. Baik, mari kita semua menutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa sekali lagi, mengucap syukur kepada Tuhan.
Kita berdoa, mulai berdoa selesai.